Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan mengkritik penempatan posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Senin lalu. Ade menyebut tata letak ini sebagai sesuatu yang tidak pantas dan tak sesuai dengan undang-undang. Saya melihat bahwa apa yang menjadi viral baru-baru ini tentunya apakah itu mengganggu atau melanggar aturan, tentunya saya bisa katakan bahwa betul bahwa kedudukan itu hal yang tidak pantas dinilai dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Artinya Undang-Undang Nomor 9 tentang keprotokolan jelas mengatur tata letak di mana presiden harus duduk dan wakil presiden harus duduk serta peserta dari sidang kabinet tersebut. Hal ini mencerminkan sesuatu hal yang saya melihat bahwa apakah ini dadakan atau tidak, karena sidang kabinet itu tentunya harus dipersiapkan secara matang dan harus tentunya tata letak, susunan, kursi dan lain-lain sebagainya tentu mengikuti Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010. Menurut saya kemarin terjadi adalah bahwa kita harus belajar kepada aturan tersebut untuk bisa diterapkan di ruang tertentu, apalagi bersifat sidang kabinet yang ditonton baik dalam. Sebelumnya, posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak duduk dengan atau sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Paripurna Senin lalu menjadi sorotan. Istana pun buka suara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perubahan tata letak kursi hanya persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juni 2026 menampilkan pemandangan berbeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara ini, kursi Gibran berada di sisi kanan depan Prabowo. Gibran duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran ini pun jadi sorotan. Namun Menteri Sekretaris Negara menyebut perubahan tata letak hanyalah masalah teknis semata. Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara Presiden dan Wapres. Karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden. Kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wapres tidak setara gitu ya, Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden. Sebagai perbandingan, dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca ledakan rumah di Komplek Grand Polonia Medan, polisi selidiki penyebab pasti ledakan. 3 orang dipastikan tewas akibat peristiwa tersebut. Pasca ledakan hebat di salah satu rumah mewah di Komplek Perumahan Grand Polonia, Sukadamai, Medan Polonia, Sumatera Utara, tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terus melakukan proses identifikasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Tim Lafor sebelumnya telah melakukan identifikasi di dalam rumah
dan melihat kerusakan yang terjadi akibat tekanan keras dari dalam rumah dan indikasi kuat detonasi gas yang diduga bocor hingga mengakibatkan ledakan keras. Penyelidikan awal dilakukan dengan memeriksa sejumlah rekaman CCTV. Kemudian tim Lafor juga telah memeriksa kandungan gas dan sejumlah material yang ditemukan di lokasi ledakan. Tim Lafor memastikan tidak ditemukan adanya residu zat kimia lain. Pengukuran kadar konsentrasi gas juga telah dilakukan, termasuk memeriksa saluran instalasi gas dan kompor rumah tangga sesaat setelah kejadian. Hasilnya, Lafor menyebut adanya konsentrasi gas yang menjadi simpul dugaan awal penyebab ledakan. Meski sempat terdeteksi adanya konsentrasi gas tinggi, Lafor memastikan areal kompleks saat ini dinyatakan aman dihuni. Indikasi kuat bahwa yang terjadi itu adalah detonasi gas. Artinya ada di sana gas yang bocor memenuhi ruangan lalu terdetonasi. Nanti kita akan lanjutkan olah TKP untuk memastikan kebocorannya di mana dan penyebabnya seperti apa. Investigasi ini juga melibatkan tim internal perusahaan gas negara atau PGN selaku pemilik layanan jaringan instalasi gas di areal kejadian. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa di depan Kejagung kembali ricuh. Massa melakukan pembakaran di depan kantor Kejagung dan saling dorong dengan petugas. Aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa di depan kantor Kejagung pada Rabu siang kembali diwarnai kericuhan. Petugas menghalau massa yang membakar poster dan ban bekas di gerbang Gedung Kejagung. Akibatnya aksi saling dorong tak terhindarkan. Selain menuntut mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap, massa juga meminta kasus Febri dilimpahkan ke KPK. Inilah api. Aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung terjadi dalam 2 hari berturut-turut. Massa mendesak Kejagung segera menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan mengusut tuntas kasus yang menjerat dirinya. Polisi, TNI, jangan betul. 2 hari beruntun, Gedung Kejaksaan Agung digeruduk aliansi mahasiswa. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Massa mendesak Kejagung mengambil langkah tegas dan segera menahan Febri. Sehari sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa ke Kejagung bahkan berakhir ricuh. Massa beberapa kali berusaha merangsek ke dalam gedung Bundar Kejagung namun dihalau petugas. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Luapan kekecewaan massa juga ditunjukkan dengan aksi pembakaran spanduk di depan gerbang Gedung Bundar. Para mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal penegakan hukum dan memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara konsisten dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.